Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sigap Pradita. Saya dengan NIM 125140030. Saat ini saya sedang membuat video untuk mengumpulkan tugas dari mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Ilham Firman Asyari Eskom MT dari kelas RD. Nah, tugas kali ini kita yaitu diminta untuk menyelesaikan CPU scheduling dengan studi kasus 5 digit terakhir dari ini kita. Oke, langsung slide selanjutnya. Nah, ini kita memiliki data proses. Saya memiliki NIM 125140030. Kita ambil 5 digit terakhirnya yaitu 40030. Menurut rumus yang ada di tugas, nah P1 itu sama dengan D1 plus 1. Nah, D1 ini sama dengan 4 nih teman-teman. Sama dengan 4. Nah, jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, P2-nya sama dengan 0. 0 tambah 2 sama dengan 2. Dan seterusnya. Oke. Kita memiliki time quantum round robinnya sama dengan 3. Nah, bisa dilihat di sini ada arrival time yaitu P1-nya 0, P2-nya 1, P3-nya 2, P4-nya 3, P5-nya 6. Lalu kita memiliki CPU burst untuk P1 yang sudah kita cari tadi dari rumus. Ada 5, 2, 3, 4, dan 2. Oke. Mari teman-teman kita ke algoritma penjadwalan yang pertama yaitu ada FIFO. Apa sih FIFO itu? FIFO itu adalah first in, first out. Nah, proses dieksekusi sesuai urutan kedatangan, non preemptif, sederhana namun rentan memiliki konflik efek. Nah, proses yang datang pertama dilayani pertama, CPU tidak bisa disela. Proses dengan burst besar dapat menghambat proses lain atau bisa disebut convey effect. Nah, teman-teman di sini saya sudah membuatkan gancapnya. Nah, jadi teman-teman di FIFO ini adalah yang datang pertama itu yang bakal dilayani pertama teman-teman, yang bakal diproses pertama. Nah, di sini kita punya P1 teman-teman yang datang pertama karena dia tibanya di 0. Nah, maksud saya ulangi, dia startnya di 0. Nah, start di 0, lalu dia tiba di 5. Kenapa bisa gitu? Karena kita bisa lihat di sini CPU burst-nya itu 5. Nah, lalu di P2-nya round time-nya 1 nih. Nah, kenapa sih kok P2-nya nggak mulai dari 1? Kenapa harus dari 5? Karena ini sudah dieksekusi teman-teman sampai detik ke-5. Nah, jadi untuk P2 kita tinggal tambahkan 2 nih. Tambahkan 2, jadi 5 tambah 2 sama dengan 7. Untuk P3-nya seperti tadi, 3 ditambah 7 sama dengan 10. Lalu untuk P4, 10 tambah 4 sama dengan 14, dan juga 14 tambah 2 sama dengan 16 untuk P5-nya. Nah, bisa dilihat di sini startnya untuk P1 itu dari 0, finishnya di 5. Lalu P2 startnya di 5, finishnya di 7. Lalu untuk P3 start di 7, finish di 10. P4 start di 10, finish di 14. Untuk P5 start di 14, finish di 16. Nah, teman-teman sekarang kita untuk diminta juga untuk mencari WT-nya atau waiting time-nya serta turnaround-nya dan juga respon time-nya. Nah, untuk rumus mencarinya seperti apa sih teman-teman? Nah, ini kita bisa lihat WT itu kita bisa singkat teman-teman ya. WT itu sama dengan turnaround dikurang BT. Jadi teman-teman untuk mencari WT itu kita harus mencari turnaround dulu ya. Nah, di sini rumus turnaround itu yaitu sama dengan finish dikurang round time. Jadi di sini kita bisa lihat finish dari P1 itu adalah 5, sedangkan round time-nya 0. Nah, finish dikurang 0. Finish dikurang AT, 5 dikurang 0 sama dengan 5, benar. Dan seterusnya sampai ke P5 mendapatkan 10 pada turnaround-nya. Nah, selanjutnya sudah mendapat DAT, kita bisa dengan mudah akan mendapatkan WT. Yaitu rumusnya adalah turnaround dikurang BT. Dari yang kita dapatkan tadi, P1 turnaround-nya adalah 5. Dikurang dengan BT, 5 kurang 5 sama dengan 0 nih. Bisa kita lihat BT-nya 0. Lalu untuk
6 dikurang 2 sama dengan 4, 8 kurang 3 sama dengan 5, 11 kurang 4 sama dengan 7, sampai P5 nya 10 kurang 2 sama dengan 8. Nah terakhir yaitu teman-teman RT response time itu rumusnya adalah start atau waktu dimulai dikurang AT. Nih start yang ini teman-teman, kurang AT. Jadi 0 kurang 0 sama dengan 0. Tuh, 5 kurang 1 sama dengan 4, 7 kurang 2 sama dengan 5, 10 dikurang 3 sama dengan 7, 14 14 dikurang 6 sama dengan 8. Nah jika sudah, mari kita cari rata-rata dari ketiga tadi. Untuk WT untuk WT mendapatkan rata-rata di 4,8, turnaroundnya mendapatkan di 8, untuk respon time-nya mendapatkan di 4,8. Oke, lanjut kita ke algoritma penjadwalan yang berikutnya, yaitu SJF, Shortest Job First Non Preemptive. Nah, pilih proses dengan burst terpendek saat CPU idle. Optimal untuk turnaround jika semua tiba bersamaan. Saat CPU bebas, pilih proses dengan CPU burst terkecil di antrian yang tersedia. Proses yang sedang berjalan tidak dapat dihentikan jika bersama. Gunakan VIVO. Nah, teman-teman, di sini kita pertama-tama kita mengeksekusi untuk P1 dulu. Nah, P1 itu kita mulai dari 0 lalu finishnya di 5. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman burst time-nya, CPU burst-nya. Di sini kan P2 dan P5 kan sama nih. Sama-sama 2. Dilihat nih, jika bersama gunakan VIVO. Kita lihat di sini runtime-nya P2 itu lebih kecil teman-teman. Jadi P2 yang akan dieksekusi lebih dulu. Di 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, setelah itu setelah P2 yang terkecil berikutnya adalah P5. Akhirnya P5 pun dieksekusi ke berikutnya. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Kita lihat lagi nih teman-teman. Udah selesai nih untuk P5 nya. Kita lihat lagi antara P3 dengan P4 mana sih yang lebih kecil? Tentu aja P3. Jadi 9 dengan burst time-nya ditambah 3, 9 tambah 3 12. Yang terakhir yaitu ada P4. Karena dia di sini nih burst time-nya paling besar teman-teman. Jadi 12 tambah 4 sama dengan 16. Untuk rumusnya mencari WT, TAT, dan RT di SJF ini masih sama teman-teman seperti pada algoritma penjadwalan yang sebelumnya. Jadi kita persingkat aja waktunya di sini. Untuk WT, TAT, RT dari WT P1 mendapatkan 04791 dengan rata-rata 4,2, dan TAT atau turnaround kita mendapatkan P1-nya 5, P2 6, P3 10, P4 13, P5-nya 3. Nah, untuk respon time-nya kita mendapatkan P1 itu 0, P2-nya 4, P3 7, P4-nya 9, P5-nya 1 dengan rata-rata 4,2. Dan yang untuk yang tadi rata-rata turnaround-nya yaitu 7,4. Kita lanjut ke algoritma penjadwalan yang berikutnya. Nah, di sini ada STCF, Shortest Time to Completion First, preemptive dari SJF. Nah, versi preemptive dari SJF saat proses baru tiba dibandingkan sisa waktu dan jalankan yang terpendek. Setiap kali proses baru tiba, scheduler membandingkan sisa waktu selama proses. Proses dengan remaining time kecil dijalankan. Optimal untuk turnaround time. Oke, kita bisa lihat di sini gancapnya. Pertama start dari P1 itu kan ini 0 nih. Nah, tapi teman-teman lihat di sini nih runtime-nya. Di sini dapat 1 nih. Jadi dia dipotong sama P2. Nah, P2-nya kan di sini burst time-nya ada 2 nih. Kita jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, teman-teman, tadi kan P1-nya ini kan yang kepake cuma 1. Sedangkan di sini burst time itu ada 5. Berarti sisanya ada 4 yang tersisa untuk P1. Nah, lanjut nih yang terkecil setelah P2 gitu kan, mana yang akan dieksekusi? P3 gitu kan. Lalu kita lihat di sini 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, ini udah di detik ke-6 nih teman-teman nih. Lihat nih, udah di detik ke-6 nih. Dan kita lihat P5 di sini dia bakal dieksekusi di detik ke-6.
Nah, berarti 6 tambah 2 dengan CPU berusia 2, 6 tambah 2 sama dengan 8. Nah, sebelum kita eksekusi ke P4, di sini kan 3 nih. Sama-sama CPU berusia 4 nih. Kita lihat mana yang runtime-nya lebih kecil, yaitu P1. Kita eksekusi dulu P1. Nah, P1 sisa 4, 8 tambah 12 sama dengan 8 tambah 4 sama dengan 12. Lalu P4-nya 12 tambah 4 itu sama dengan 16. Nah, sama seperti algoritma sebelumnya untuk WT, TAT, dan RT itu sama. Jadi kita persingkat aja untuk bagian ini. Untuk WT jadi P1 dapat 7, P2 dapat 0, P3 dapat 1, P4 dapat 9, P5 dapat 0 dengan rata-rata 3,4. Nah, untuk time around-nya kita mendapatkan P1 12, P2-nya 2, P3-nya 4, P4-nya 13, P5-nya 2. Untuk respon time-nya P1-nya 0, P2-nya 0, P3-nya 1, P4-nya 9, P5-nya 0 dengan rata-rata 2. Dan untuk rata-rata dari teman tadi adalah 6,6. Nah, kita lanjutkan ke round robin nih dengan time kuantumnya 3. Nah, setiap proses mendapatkan jatah waktu kuantum secara bergantian, preemptive byte untuk respon time. Untuk proses dieksekusi maksimal Q sama dengan 3, kuantum sama dengan 3 unit. Jika belum selesai, proses masuk kembali ke akhir antrian. Tidak perlu mengetahui durasi proses unggul dalam respon time. Jadi teman-teman, setiap bagian proses ini itu hanya kebagian time kuantumnya sama dengan 3 gitu kan. Oke, kita langsung ke gadgetnya. Kita punya di sini 0, ya P1 dimulai dari 0. Karena CPU berusia di sini 5, apakah dia langsung kita habisin ke 5? Oh, enggak teman-teman, karena di sini kita memiliki batas time kuantumnya sama dengan 3. Jadi kita hanya tuliskan P1 itu cuma sampai 3. Nah, kita jadi 5 dikurang 3 itu berarti P1-nya sisa 2. Kita lanjut eksekusi ke P2. Nah, P2 lihat bertime teman-teman. Dia masih di bawah time kuantum yang batasnya. Berarti kita langsung habiskan aja teman-teman. Habis. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Lanjut ke P3 nih teman-teman. Bisa dilihat sini P3 ini sesuai atau pas lah dengan time kuantumnya, tidak melebihi tidak kurang. Jadi kita bisa langsung habiskan juga teman-teman. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kita bisa lihat sini ada P4. P4-nya di sini bertime ada 4 gitu kan. Ada 4. Sedangkan batasnya ini itu time kuantumnya sama dengan 3. Berarti 4 dikurang 3 sama dengan 1. Berarti P4-nya kurang 1. Jadi 8 tambah 3 di sini 11. Jadi dengan catatan P4-nya sisa 1. Untuk P1 tadi masih sisa berapa? 2. Nah, lanjut nih teman-teman. Tadi kan P1-nya sisa 2. Nah, P5 di sini juga 2 nih bertime-nya nih. Tapi kita lihat kembali runtime-nya masih kecil yang P1. Jadi kita eksekusi dulu yang P1. P1 kita eksekusi. Setelah itu 11 tambah 13 11 tambah 2 itu 13. Setelah baru eksekusi P5-nya. 13 tambah 2 15. Nah, P4 tadi kan sisa 1 nih. Berarti kita tinggal tambahin aja 15 tambah 16. Nah, untuk WTTATAT sama seperti algoritma penjadwalan yang sebelumnya. Kita persingkat saja. Jadi untuk WT kita mendapatkan P1 8, P2 2, P3 3, P4 9, P5-nya 7 dengan rata-rata 5,8. Nah, untuk time around-nya P1-nya 13, P2-nya 4, P3-nya 6, P4-nya 13, P5-nya 9. Nah, untuk respon time-nya P1-nya 0, P2-nya 2, P3-nya 3, P4-nya 5, P5-nya 7 dengan rata-rata 3,4. Dan untuk rata-rata dari time around-nya tadi 9. Kita lanjut ke perbandingan algoritma penjadwalan. Nah, antara Vivo, SJF, STCF dan round robin. Nah, di sini kita lihat rata-rata dari WT, rata-rata dari TAT, rata-rata dari RT. Nah, preemptive untuk Vivo itu silang dan STCF itu centang dan round robin itu centang. Nah, perlu tahu durasi untuk Vivo itu tidak perlu, SJF itu memerlukan.
STCF itu memerlukan dan round robin itu tidak perlu. Nah, di mana sih yang terbaik di sini untuk turnaround? Itu STCF dengan rata-rata round time-nya 6,6. Nah, untuk respon yang terbaik masih dipegang oleh STCF dengan rata-rata respon time-nya 2,0. Nah, kalau untuk fairness terbaiknya itu ada round robin dengan rata-rata respon time-nya 3,4. Dan untuk yang mudah diimplementasikan itu ada Vivo. Oke, teman-teman, lanjut kita ke bagian terakhir. Nah, MLFQ, multi level feedback queue. Nah, ini penjadwalan adaptif yang belajar dari perilaku proses tanpa perlu mengetahui durasi pekerjaan. MLFQ memiliki beberapa level antrian dengan prioritas berbeda. Proses baru masuk di prioritas tertinggi. Sistem mengamati perilaku. Proses yang terus dipakai CPU turun level. Proses I/O intensif tetap di level atas. Nah, di sini kita memiliki kuantum 3 yang paling tinggi itu sama dengan 2 milisecond. Untuk yang menengah ada Q2, kita terdiri dengan Q2 sama dengan 4 milisecond. Sedangkan yang paling rendah itu ada Q1 dengan 8 milisecond. Ini yang proses CPU paling lama. Nah, kita memiliki priority boost setiap 15 milisecond. Semua proses dinaikkan kembali ke Q3 mencegah starvation. Nah, kita punya aturan nih teman-teman. Aturan 1 sampai 5. Priority A lebih besar dari priority B dengan A berjalan baik, B tidak. Aturan kedua, priority A sama dengan priority B, A dan B bergantian, round robin. Aturan ketiga, proses baru selalu masuk di antrian tertinggi Q3. Aturan keempat, setelah total jatah waktu habis di satu level, proses turun satu level. Nah, aturan kelima, setiap periode S sama dengan 15, semua proses dinaikkan ke Q3 priority boost. Nah, gimana sih MLFQ itu? Mari kita langsung ke pengerjaannya. Nah, MLFQ kita di sini kini kita langsung ke gancapnya ya. Dengan Q3 yaitu 2 dan Q2-nya 4, Q1-nya sama dengan 8. Kita eksekusi dulu yang paling tinggi ya teman-teman. Nah, paling tinggi P1 itu kita taruh di Q3. Kita taruh di Q3, berarti sisa 3 untuk burst time-nya dari P1. Nah, sama dengan P2, karena P2 ini burst time-nya 2, kita bisa langsung habiskan nih teman-teman di Q3. Nah, dari P2 habis, kita lanjut ke P3. P3 ini memiliki burst time sama dengan 3. Nah, dikarenakan di Q3 ini hanya memiliki batasnya 2, jadi kita memiliki P3 itu memiliki sisa 1. Lanjutkan kita ke eksekusi proses berikutnya, yaitu P4. Nah, P4 di sini memiliki CPU burst sama dengan 4. Namun karena di Q3 itu dibataskan hanya 2, jadi yang dieksekusi hanya 2 milisecond terlebih dahulu. Jadi memiliki P4 memiliki sisa sebanyak 2 CPU burst. Lalu dieksekusilah P5. P5 memiliki CPU burst 2. Nah, jadi dia bisa langsung dihabiskan. Nah, berikutnya sesuai aturan 5 aturan tadi, setelah ini kita turunkan jadi P1, sisa P1 tadi adalah 3. Kita bisa langsung habiskan 10 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, lalu kita P3 tadi memiliki sisa 1 teman-teman. Jadi P3 13 tambah 1 sama dengan 14. Kita P3 sudah habis. Nah, yang menarik di sini teman-teman, P4. P4 itu memiliki sisa 2. Nah, jadi 14 ditambah 2 sama dengan 16. Tapi kalau menurut aturan tadi, setiap priority boost setiap S sama dengan 15 itu bakal kembali ke atas atau ke Q3. Nah, jadi kita bikin 2 bagian nih teman-teman, yang setengahnya di Q2, setengahnya di Q3. Oke. Untuk WTT-ATRT nya masih sama seperti algoritma sebelumnya, kita persingkat. P1 nya 8 untuk WT, P2 nya 1, P3 nya 9, P4 nya 9, P5 nya 2 dengan rata-rata 5,8. Untuk timer roll nya P1 13, P2 3,
P3 12, P4 13, P5 4 dengan rata-rata 9. Nah, untuk RT P1-nya 0, P2-nya 1, P3-nya 2, P4-nya 3, P5-nya 2. Oke. Mungkin segitu aja teman-teman untuk pembelajaran tugas kita hari ini. Kita langsung saja ke halaman kesimpulan. Nah, yang pertama, Vivo paling sederhana namun rentan convey effect, proses pendek terhambat proses panjang. Nah, yang kedua, SJF meminimalkan turn-on saat semua proses tiba bersamaan, namun non preemptif dan butuh informasi burst. Ketiga, STCF mencapai turn-on optimal dengan preemption, tapi tetap butuh mengetahui durasi proses. Yang keempat, round robin terbaik untuk respon time, fairness, namun turn-on lebih buruk karena eksekusi terfragmentasi. Nah, yang kelima, MLFQ menggabungkan kelebihan keduanya, adaptif, tidak butuh durasi, respon cepat untuk proses interaktif, dan menjaga starvation. Saya ulangi, starvation melalui priority boost. Nah, itu adalah hasil presentasi dari saya untuk tugas minggu ketiga dari mata kuliah sistem operasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.